Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Pemberontakan G30 SPKI adalah salah satu peristiwa kelam bangsa Indonesia pada masa-masa awal setelah kemerdekaan. Peristiwa di mana para jenderal menjadi korban dari tindakan-tindakan keji yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dengan peristiwa tersebut. Awal kejadian sebelum G30 SPKI meletus, ada beberapa konflik antara anggota PKI dan juga Angkatan Darat. PKI memiliki cita-cita untuk merintis berdirinya negara komunis, sedangkan Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan negara berkepentingan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara. Pada awal Agustus tahun 1965, Soekarno selaku Presiden Indonesia jatuh sakit. Kondisi Soekarno yang kritis dimanfaatkan oleh Aidit selaku pemimpin PKI untuk melakukan rencananya, menjadikan Indonesia menjadi negara komunis. Isu-isu mengenai Dewan Jenderal terus dihembuskan. Mereka mendesak Soekarno untuk membungkam lawan-lawan mereka. Kawan Syam, kita telah memasuki tahap yang menentukan. Kontak semua perwira yang berpikiran maju, yang mendukung kita. Kita harus mengumpulkan kekuatan. Hubungi para biro-biro, baik yang di pusat maupun yang di daerah. Saya optimis, dan saya yakin bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini juga memiliki optimis yang sama. Perwira-perwira yang saya latih juga memiliki optimis yang sama. Pemuda-pemuda yang sedang berlatih keras di lubang buaya. Tak bisa ragu akan Bung Karno seperti yang dikatakan oleh Tim Bung. Cepat atau lambat, ajal pasti akan datang. Cepat atau lambat, para jenderal-jenderal tersebut akan mengumpulkan kekuatan. Saya tidak mau kalah cepat dengan mereka. Kontak para kawan-kawan. Kawan Ketua Aidit berpesan agar gerakan yang dilancarkan bersifat terbatas dan berupa gerakan militer. Kedua, sasaran utamanya adalah para jenderal. Dan yang ketiga, kita harus menguasai interaksi vital. Pada tanggal 28 Agustus 1965, PKI melakukan sidang Politbiro yang hasilnya mengenai PKI melakukan operasi militer, pembagian kerja mengenai operasi militer, komposisi Dewan Revolusi, pengelompokan kader-kader untuk dikirimkan ke daerah, dan penentuan tenaga cadangan 2.000 orang termasuk yang dilatih di lubang buaya. Pada tanggal 21, 23, 26, dan 27 September, PKI melakukan pertemuan. Mereka melakukan beberapa pembahasan mengenai susunan rencana Syam, antara lain, para jenderal yang menjadi sasaran adalah Lejen Ahmad Yani, Maijen MT Haryono, Maijen R. Suprapto, Maijen S. Parman, Brigjen Sutoyo Siswomi Harjo, Brigjen Donald Infak Panjaitan, dan Letup Piara Tendean. Pasukan dengan sasaran Jenderal Nasution dipimpin oleh Raja Pedut. Siap. Pasukan dengan sasaran Jenderal Ahmad Yani yang dipimpin oleh Letu Muktijat. Siap. Pasukan yang menculik Jenderal Suprapto dipimpin oleh Sulaiman. Untuk Jenderal Haryono dipimpin oleh Setjen Bungkus. Siap. Untuk sasaran Jenderal Supratman dipimpin oleh Setjen Tatar. Siap. Untuk sasaran Brigjen Panjaitan dipimpin oleh Serjen Soekarjo. Siap. Pasukan yang harus menculik Brigjen Sutoyo dipimpin oleh Surono. Siap. Pada tanggal 30 September 1965 di markas PKI yang terletak di daerah dekat Lubang Buaya, para pasukan PKI bersiap-siap untuk melancarkan aksinya. Penculikan 7 jenderal dimulai pada pukul 4 dini hari. Pak, ada pasukan Cakrawirawa. Cakra, Ya, Pak. Jenderal dipanggil presiden untuk menghadap sekarang juga. Pak, cepat mari, Pak. Cepat. Maria, pegang lari, Maria. Ayah. Ibu, adik kena, Bu. Bu. Cepat, jenderal.
Mana, Mbok? Sedang tidur. Bu, ini mau ibu, Bu. Ibu sedang ditakdirkan tanggal suruh mati. Bapak mana ya? Bu. Coba panggilkan Bapak bilang ada tamu ya. Pak Presiden memanggil Anda untuk menghadap sekarang juga. Sekarang, sebaiknya saya mandi dulu. Tidak usah mandi, Jenderal. Setidaknya saya harus cuci muka dulu, toh berpakaian. Tidak usah berpakaian, Jenderal. Baca kadar. Cepat bereskan. Permisi. Ada apa? Jenderal dipanggil untuk menghadap ke Presiden. Kenapa mendadak begini? Maaf Jenderal, tidak ada penjelasan. Waktu Jenderal terbatas. Atas perintah siapa? Kami hanya menjalankan perintah. Siapa dia? Atasan kami. Apakah sebaiknya saya berpakaian dulu? Tidak usah Jenderal, silahkan jalan. Permisi. Ada apa? Keadaan negara sedang genting. Jenderal dipanggil untuk menghadap ke Presiden. Oh, baik. Loh, kok masuk? Surat perintahnya mana? Kok aneh, Pak? NRK-nya cuma Pak Muka. Itu memang ada karakter. Coba hubungi Pak Yani. Loh, kenapa telepon saya diputus? Kenapa telepon saya diputus? Saya pasti sedang difitnah. Presiden sedang menunggu, cepat Jenderal. Permisi Jenderal, Pak Presiden memanggil Anda untuk menghadap sekarang juga. Presiden, Begitu perintah yang kami terima. malam-malam begini, sudah jam berapa ini? Hampir pagi Pak. Hampir pagi, tidak salah lihat kamu. Kami kira tidak, situasi sedang gawat. Presiden memanggil Anda untuk menghadap ke istana sekarang. Tunggu sebentar, saya berpakaian dulu. Tidak usah, silakan jalan. Bapak diminta untuk menghadap ke Presiden sekarang juga. Tunggu sebentar, Bapak masih tidur. Mas, ada pasukan Cakrawirawa. Kenapa malam-malam begini? Suruh saja mereka kembali pada besok hari. Ya, Mas. Kata Bapak kalian disuruh datang kembali ke Bila pada besok. Tidak bisa, Bu. Keadaan sedang genting. Kami harus membawa sekarang. Kalau begitu, tunggu sebentar. Jenderal, ini peringatan terakhir, Jenderal. Mana Romo? Ampun, Pak. Katakan cepat, mau mati ya? Dia kamar atas, Pak. Jenderal, keluar Jenderal, atau saya ledakan rumah ini. Angkat tangan Jenderal. Sabar, saya izin berdua dulu. Cepat Jenderal, kita tidak punya banyak waktu. Semua jenderal dibawa ke rumah penyiksaan, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Lapor, 3 orang sudah mati dan diperkirakan 4 orang masih hidup. Baiklah.
Terjadi penyiksaan dan penyilitan kepada ketujuh Dewan Jenderal Tiada Hati. Nampaknya sudah menjadi tradisi tanpa terbesit rasa kemanusiaan. Gimana Nasution? Pemasukan Dewan Jenderal ke dalam lubang buaya. Teriakan manusia-manusia haus darah yang mengelilingi lubang buaya pun semakin keras, seiring gerakan yang mereka ciptakan. Pada 4 Oktober 1965, jenazah para jenderal dievakuasi dari lubang buaya. Evakuasi tersebut dipimpin oleh Majen Soeharto. Kondisi para jenazah sangatlah memprihatinkan karena para jenazah sudah membusuk. Beberapa jenazah bahkan sulit untuk diidentifikasi karena kondisi yang sudah membusuk. Pemakaman dilaksanakan secara militer untuk menghormati para jenderal yang gugur karena mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Monumen pahlawan revolusi dibuat untuk menghormati para jenderal yang gugur tersebut. Kita sebagai bangsa Indonesia harus selalu mengenang dan menghormati para pahlawan yang telah gugur.